Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ujang Arif Ardika dalam pembelajaran online untuk geografi lintas nilai. Mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Oke, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan atau video terakhir di bab 1. Jadi nanti setelah video ini bab 1 sudah selesai, kemudian nanti dilanjutkan dengan bab 2. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membahas mengenai perencanaan tata ruang wilayah. Nah, ini jadi masih berkelanjutan dengan materi pada pertemuan video sebelumnya, yang mana pada pertemuan video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Pertumbuhan dan pembangunan, atau pembangunan dan pertumbuhan wilayah, sama saja gitu. Oke, ada yang masih ingat mengenai materi pada pertemuan sebelumnya? Apa sih pembangunan itu? Pembangunan, ya sudah lupa, saya ingatkan lagi, nggak apa-apa. Pembangunan atau development ini merupakan sebuah proses perubahan yang mencakup perubahan berupa sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Itu yang dimaksud dengan pembangunan. Jadi pembangunan di sini, ini konteksnya bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi bisa berkaitan dengan pembangunan sosial yang ada di dalam masyarakat sebagai manusia, sebagai komponen yang hidup dalam suatu wilayah. Oke, kemudian yang selanjutnya, kemarin ada pertumbuhan wilayah. Apa itu pertumbuhan wilayah? Pertumbuhan wilayah di sini ini merupakan sebuah bentuk kemajuan atau upgrading gitu ya, peradaban kehidupan dari suatu wilayah itu, yang mana dalam pertumbuhan wilayah itu biasanya nanti akan muncul suatu pusat pertumbuhan, yang mana pusat pertumbuhan ini merupakan suatu wilayah yang berkembang secara pesat, khususnya kegiatan ekonominya, sehingga terjadi pusat pembangunan di daerah tersebut. Nah, pusat pertumbuhan ini nanti akan mendorong perkembangan wilayah yang ada di sekitarnya, yang dikenal dengan istilah spread effect kayak gitu ya. Yang mana ada beberapa faktor kemarin, beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan pusat pertumbuhan. Ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama, sumber daya alam. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi fisiografis atau lokasinya. Dan yang keempat, fasilitas penunjang. Oke, itu materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kita akan mengkaji materi yang menarik. Ini berkaitan dengan materi perencanaan tata ruang wilayah, yang mana tata ruang wilayah itu nanti ada RT/RWN, rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian RT/RWP, rencana tata ruang provinsi, dan RT/RWK, rencana tata ruang kabupaten atau kota. Bahkan nanti ada rencana tata ruang kecamatan dan desa, itu skop yang lebih kecil lagi. Nah, jadi ketika kita berbicara materi ini sangat berkaitan erat dengan materi pertumbuhan dan pembangunan. Karena ketika pembangunan, pertumbuhan di suatu wilayah itu tanpa memperhatikan rencana tata ruang wilayahnya, ini akan berdampak buruk bagi keberlanjutan wilayah tersebut. Baik itu nanti akan berdampak pada aspek lingkungannya ataupun aspek humannya, manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Oke, nah nanti saya akan putarkan video apresiasinya, kemudian saya akan sampaikan tujuan pembelajaran, dan seperti biasa nanti saya akan jelaskan secara detail, secara menarik mengenai materi
perencanaan tata ruang wilayah. Video apresiasinya diputar sekarang. Assalamualaikum Geo Squad, ketemu lagi dengan Geografi. Semoga selalu sehat jasmani dan rohani, serta semangat cari ridho ilahi. Kalian tahu game tentang city building atau pembangunan kota? Semacam Skyline, City Island, itu loh, permainan rancang kota yang bisa melatih kreativitas dan otak untuk menyelesaikan masalah-masalah di kotanya. Atau yang nonton di sini pernah main juga? Di game aja mau membangun wilayah butuh rencana kan? Butuh tata ruang, di area ini mau dibangun apa, di area sana mau dibangun apa, apalagi di kehidupan nyata. Terus kenapa harus ada tata ruang? Kenapa ya ruang itu harus ditata? Ada pesan dulu nih dari Pak Benjamin Franklin. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Nah, gitu. Aplikasi sederhananya begini. Sebelum membangun rumah, ada perencanaannya dulu. Misal, area depan untuk ruang tamu, area tengah untuk ruang keluarga, dan area belakang untuk dapur dan kamar mandi. Itu bisa jadi contoh perencanaan tata ruang versi mini sekali. Untuk cakupan wilayah yang lebih luas seperti kecamatan, kabupaten, dan lain-lain, jelas sekali butuh perencanaan tata ruang yang lebih kompleks. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak. Intinya, ruang atau area tertentu itu mau dibangun apa sih? Terus tujuannya buat apa? Dalam pasal 3 Undang-Undang Perencanaan Ruang, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Selanjutnya ke pembagian. Perencanaan tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan tata ruang nasional, yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktunya adalah 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Yang kedua adalah perencanaan tata ruang provinsi, merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang ketiga adalah perencanaan tata ruang kabupaten atau kota, yang merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Termasuk di dalamnya ada rencana umum tata ruang kota, ibu kota, kecamatan. Di sini saya akan mencontohkan peta rencana umum tata ruang kota, ibu kota, kecamatan Aji Barang yang termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Banyumas. Kita lihat pada bagian yang berwarna hijau, misal itu direncanakan untuk kawasan konservasi pertanian. Maka kalau ada yang akan membangun atau mengalihfungsikan menjadi perdagangan atau wilayah permukiman atau wilayah pendidikan, maka tidak diperbolehkan. Contoh lain di area yang berwarna merah muda, di situ direncanakan sebagai area perdagangan atau jasa komersial. Maka jika akan difungsikan sebagai kawasan konservasi pertanian atau perkantoran atau pendidikan juga tidak diperkenankan. Bagaimana, sudah jelas tentang penataan ruang? Ya, semoga ada manfaatnya ya untuk bisa melihat fenomena penataan ruang di sekitar kita. Oke, semua penggunaan lahan seharusnya sudah ada penataan masing-masing ya. Namun walaupun sudah begitu, tetap saja ada permasalahan dalam penerapan tata ruang. Saya contohkan sebagai berikut. Ini adalah peta tentang kesesuaian alih guna lahan pertanian Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tahun 2003 sampai 2012. Ini adalah peta di skripsi saya. Ya, bisa dilihat di situ. Di area yang berwarna merah itu adalah lokasi-lokasi yang alih gunanya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Misal, harusnya di area yang berwarna merah itu tetap menjadi
sawah atau wilayah konservasi pertanian, namun ada yang dibangun sebagai permukiman, perdagangan, bahkan objek wisata tata ruang. Baik, tadi sudah diputarkan video apresiasinya yang cukup menarik ya. Kemudian saya akan tampilkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini merupakan harapan setelah kalian mengikuti pembelajaran, ini adalah hal yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah kalian memahami, mempelajari materi mengenai rencana tata ruang wilayah, nanti diharapkan kalian mampu merencanakan tata ruang nasional, kemudian tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten atau kota. Tadi RT RW-nya, RT RW-P-nya, dan RT RW-K-nya. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian mampu memahami upaya penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. Nah, jadi nanti selain kita berbicara rencana ya, tata ruang wilayahnya, nanti kita juga berbicara bagaimana solusi, bagaimana upaya ya untuk menanggulangi ketika di suatu kota, di suatu wilayah itu terjadi suatu permasalahan. Baik itu permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor alam ataupun permasalahan yang ditimbulkan oleh manusia dan berdampak terhadap lingkungan alam. Oke, langsung saja. Ini yang pertama berkaitan dengan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Perencanaan wilayah ini adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, dari pembangunan wilayah di Indonesia. Perencanaan wilayah menurut Chaprin, perencanaan ini merupakan upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki 3 tujuan pokok ya, yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, kemudian meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi perencanaan menurut Chaprin di sini merupakan intervensi tadi untuk mencapai tujuan pokoknya, gitu, agar pembangunan itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia yang ada di lingkungan tersebut. Tujuan dan manfaat perencanaan wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Lokasi yang dipilih ini memberikan efisiensi dan keselarasan lingkungan yang paling maksimal setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Jadi jangan sampai tujuan atau perencanaan di sini ya, perencanaan wilayah di sini itu terkadang mengabaikan salah satu komponen, salah satu bagian dari lingkungan itu, salah satu bagian dari ekosistem. Itu tidak benar. Jadi ketika kita akan merencanakan membangun suatu wilayah, ini semua komponen yang ada dalam ekosistem itu harus diperhatikan dan semuanya harus mendapatkan hak yang sama, sehingga pembangunannya ini berkonsep pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat perencanaan wilayah. Yang pertama, perencanaan wilayah ini haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahannya.
Kemudian yang ketiga, sebagai landasan bagi rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail. Misalnya apa? Misalnya perencanaan sektoral dan prasarana. Kemudian yang keempat, lokasi itu sendiri dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Kemudian yang kelima, dapat memandu dan membantu pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan pada masa yang akan datang. Dan lokasi kegiatan itu masih diizinkan. Nah, jadi contohnya ya, contoh yang terakhir itu yang kelima. Perencanaan wilayah untuk pelaku ekonomi, untuk pengembangan aktivitas ekonomi. Rencana seperti apa? Nah, di sini pentingnya rencana itu salah satunya adalah munculnya kawasan-kawasan industri. Nah, jadi dipusatkan di suatu wilayah. Tujuannya apa? Tujuannya agar pemerintah itu lebih mudah mengontrol nanti dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perindustrian tersebut. Sehingga nanti lebih dapat mengendalikan pemerintah itu ketika semisal terjadi dampak-dampak negatif dari aktivitas industri tersebut. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah perencanaan wilayah. Yang pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, tetapkan visi, misi, dan tujuan dari dilakukannya perencanaan wilayah tersebut. Untuk apa sih sebenarnya? Apakah ini sebagai kawasan terbuka, hijau gitu ya? Ataukah sebagai kawasan industri? Ataukah sebagai kawasan permukiman? Itu harus jelas. Dan nanti itu tertuang dalam tujuan umum perencanaan wilayah tersebut. Karena suatu komponen atau suatu indikator ini dijadikan sebagai kawasan industri, ini dijadikan sebagai kawasan pertanian, lahan terbuka hijau, kemudian dijadikan sebagai kawasan perumahan, pemukiman, itu akan berbeda ya, berbeda antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Jadi sudah bisa memproyeksikan, mengidentifikasi. Ketika di sini dijadikan sebagai kawasan industri, kemungkinan permasalahannya akan muncul, misal kaitannya dengan limbah industrinya. Berarti di situ harus ada analisis mengenai dampak lingkungannya. Itu harus diperhatikan. Terus kemudian bagaimana kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Berarti nanti di sana ada ada mobilitas dari berbagai daerah yang menuju ke wilayah tersebut. Apakah nanti wilayah tersebut dapat menampung ya mobilitas penduduk yang dari berbagai wilayah itu masuk ke wilayah kawasan industri itu? Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya, dampak positif ataupun dampak negatifnya di kemudian hari. Kemudian yang keempat, proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable maupun non controllable. Nah, di sini jadi tadi sudah saya sampaikan permasalahan. Kemudian permasalahan itu ada yang dapat dikendalikan juga, ada yang di luar kendali manusia. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Ketika itu kaitannya dengan aktivitas alam, nah bencana alam ini di luar manusia atau non controllable. Jadi di sini harus diperhatikan. Ini bagaimana kawasan ini, ya wilayah ini. Apakah di sini nanti akan aman untuk dilakukan sebagai atau dibangun pemukiman, ataukah nanti akan menimbulkan permasalahan. Nah, permasalahan ini bagaimana dapat dikendalikan, controllable atau non controllable. Nah, itu harus diperhatikan juga. Dan itu semua harus dipikirkan matang-matang agar nanti di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru di wilayah tersebut. Yang kelima, tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur. Kemudian yang keenam, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketujuh, memilih alternatif yang terbaik termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. Dan yang kedelapan, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ya kayak kita memainkan game SimCity kayak gitu ya. Jadi di sana sudah ada plottingnya. Ini nanti akan dijadikan sebagai kawasan terbuka hijaunya, ini pusat aktivitas manusianya, itu perdagangannya. Kemudian di sisi lain di sana dijadikan sebagai kawasan industri, di sisi lain di sana dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Itu harus diperhatikan, diplot per lokasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi fisik di wilayah tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis perencanaan wilayah. Di Indonesia, ini dikenal jenis perencanaan top down dan bottom up planning, vertical and horizontal planning, serta perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Yang pertama, top down versus bottom up planning atau top down and bottom up planning. Perencanaan model top down adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi, di mana institusi perencanaan pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi tersebut. Sedangkan kalau bottom up planning ini merupakan kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, ya, di mana institusi perencanaan pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencanaan pada tingkat yang lebih rendah tersebut. Oke, yang selanjutnya, vertical versus horizontal planning. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Sedangkan kalau horizontal planning ini menekankan keterkaitan antar berbagai sektor, sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Nah, contohnya katanya dengan horizontal planning. Ketika kita berbicara pembangunan di wilayah daerah aliran sungai. Nah, sungai tersebut melalui berbagai wilayah administrasi. Wilayah administrasi A, B, dan C, misal seperti itu. Nah, kemudian dalam pembangunan, dalam perencanaan wilayah daerah aliran sungainya itu harus memperhatikan berbagai kepentingan yang ada di wilayah administrasi A, B, dan C dalam hal yang sama, dalam hal yang setara, dan diharapkan terjalin sinergitas antar berbagai wilayah tersebut dalam hal perencanaan dan pembangunan wilayah daerah aliran sungainya. Oke, yang ketiga, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak sama sekali. Perencanaan yang melibatkan masyarakat luas hanya mungkin untuk wilayah yang luas. Biasanya dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemimpin organisasi kemasyarakatan. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat, misalnya apabila perencanaan tersebut bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal, kemudian menyangkut bidang yang sempit, dan tidak secara langsung bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak. Itu tidak perlu melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian bidang-bidang dalam perencanaan wilayah.
apa saja sih? Yang pertama, ini subbidang perencanaan ekonomi sosial wilayah. Kemudian yang kedua, subbidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. Kemudian yang ketiga, subbidang perencanaan khusus. Dan yang keempat, subbidang perencanaan proyek atau step planning. Nah, ini yang keempat ini biasanya ya berada di wilayah-wilayah pertambangan, ya gitu ya. Kaitannya dengan merencanakan wilayah areal tambang. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan, kebijakan, dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk kepentingan perencanaan jangka panjang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, yang pertama, ini kaitannya dengan wawasan Nusantara dan ketahanan Nusantaranya. Itu harus diperhatikan karena negara kita itu adalah negara yang memiliki karakteristik unik. Ini adalah negara kepulauan. Jadi perencanaan pembangunannya itu bukan hanya berorientasi di darat saja, tetapi harus berorientasi juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah perairan Indonesia. Kemudian yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasionalnya. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Nah, jangan sampai pembangunan yang dibangun itu atau pembangunan yang terjadi ini hanya terjadi di suatu wilayah saja, di wilayah inti di suatu negara. Sedangkan di wilayah-wilayah luar sana ya, itu mereka masih sama, bahkan mengalami ketertinggalan. Nah, ini harus diperhatikan. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang besar. Tadi sudah disampaikan negara kepulauan. Jadi diharapkan pembangunannya itu menjadikan laut itu bukan sebagai pemisah, tetapi laut itu adalah sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Dan diharapkan nanti munculnya apa? Munculnya pemerataan pembangunan. Oke, yang keempat, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Yang kelima, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keenam, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang ketujuh, rencana tata ruang kawasan strategi nasional. Yang kedelapan, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Ini harus sinergis. Jadi antara pembangunan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota itu harus sinergis dan satu pemahaman. Jangan sampai nanti menimbulkan ketidakselarasan ya gitu. Perbedaan kepentingan antara pusat dengan daerah. Begitu pula sebaliknya antara daerah dengan pusat. Jadi pembangunan itu harus sinergis. Jadi nanti akan terjadi sebuah keselarasan pembangunan baik itu secara skup nasional ataupun skupnya adalah daerah. Yang selanjutnya, tujuan perencanaan tata ruang wilayah nasional. Tujuannya siapa? Nah, yang pertama ini tujuannya. Ruang wilayah nasional yang aman, kemudian nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, keterpaduan tuh, terpadu sinergis antara apa? RT RWN, RT RWP, RT RWK. Dan yang ketiga, pemanfaatan ruang yang ada di darat, di laut, dan udara, termasuk ruang yang ada di dasar bumi. Itu harus diperhatikan juga dengan memperhatikan apa? Memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan.
berkelanjutannya. Kemudian yang keempat, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ingat ya, di sini konteksnya adalah pembangunan itu yang dirasakan itu bukan hanya segelintir orang saja, sekelompok orang saja, tetapi pembangunan yang diharapkan di sini adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, ya, yang ada dalam suatu wilayah tersebut, tanpa ada golongan, tanpa ada sekelompok masyarakat tertentu yang merasa dirugikan dan mereka hanya mendapatkan dampak negatif dari pembangunan itu. Oke, yang selanjutnya ini yang keenam, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor. Kemudian yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Oke, yang selanjutnya ini manfaat dan fungsi rencana tata ruang, ya. Yang pertama, ini sebagai tujuan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah nasional. Kemudian yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dan wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana umum. Kemudian yang ketiga, rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang meliputi nilai strategisnya, kayak gitu. Kemudian yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan ada pusat pembangunan 1, 2, 3, 4 gitu ya di wilayah Indonesia. Nah, itu bagian dari penetapan kawasan strategis nasional. Kemudian yang kelima, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indeks program utama jangka menengah. Dalam hal ini adalah dalam waktu 5 tahunan. Dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan sistem nasional, arahan perizinan dan lain-lain sampai pada sanksi yang nanti akan diberikan ketika nanti ada pengembang yang melakukan pelanggaran dari rencana yang sudah ditetapkan. Oke, yang selanjutnya ini salah satu bagian dari proses rencana tata ruang, ya. Di sini ada ditampilkan katanya dengan peta resiko gempa di Indonesia. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa adanya informasi rencana. Jadi ketika di wilayah tersebut memang memiliki potensi bencana gempa bumi yang tinggi, resiko tinggi, maka diharapkan di situ mungkin bukan dijadikan sebagai kawasan pemukiman, tapi lebih tepat dijadikan sebagai kawasan pertanian, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT/RWN dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang wilayah provinsi tersebut, yang mana rencana struktur ruang wilayah provinsi, kemudian rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi itu semua tercakup atau berada
dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Penyusunan RT/RWP harus mengacu pada RT/RWN, rencana tata ruang wilayah nasionalnya, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pengembangan jangka panjang dari daerah tersebut, sehingga nanti terjalin sinergitas pembangunan antara daerah dengan nasional. Yang selanjutnya, perencanaan tata ruang wilayah provinsi ini harus memuat yang pertama tujuan, kemudian kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Karena setiap provinsi itu terkadang memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga strateginya juga berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain, melihat karakteristik kondisi fisik dan kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan pada wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi tersebut. Yang kedua, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penataan kawasan strategis provinsi. Kemudian yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Kemudian yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi bagi pengembang yang melakukan pelanggaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah diterapkan. Rencana tata ruang wilayah provinsi ini menjadi pedoman untuk yang pertama itu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dari daerah tersebut. 20 tahun sekali, ya, 20 tahunan, kemudian dilakukan peninjauan kembali setidaknya selama 1 kali dalam jangka waktu 5 tahunan. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, kabupaten atau kota, serta keserasian antar sektor. Dan yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Dan yang keenam, ini kaitannya dengan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Jadi wilayah provinsi juga sama seperti dengan wilayah nasional gitu ya. Ini harus memiliki wilayah-wilayah strategis mana yang nanti mungkin akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian yang ketujuh, penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah 20 tahun, ya. Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud di atas ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan batas teritorial negara dan atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang. Rencana tata ruang wilayah provinsi itu ditinjau kembali tadi setidaknya 1 tahun dalam waktu 5 tahun. Ini untuk pembangunan yang jangka panjangnya tadi yang selama 20 tahun setidaknya.
Oke, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU nomor 16 garis miring PRT garis miring M garis miring 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya yang ada di wilayah administrasi kabupaten atau kota. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang lingkup peraturan menteri ini memuat ketentuan teknis yang memuat rencana tata ruang wilayah kabupaten serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana umum tata ruang kabupaten atau kota adalah penjabaran dari RT RW P ya ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalnya, rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis. Kawasan dan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang ini dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail dari tata ruang wilayah kabupaten atau kota itu sendiri. Karena nanti wilayah tata ruang kabupaten ataupun kota itu nanti akan diperinci lagi sesuai dengan kebutuhan dari kabupaten atau kota itu dengan melihat karakteristik setiap lokasinya. Apakah di sini potensial untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian ataukah di sini potensi sebagai kawasan strategis adalah kawasan yang penetapan ruangnya ini diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Ini bagian dari kawasan strategis yang ada pada rencana tata ruang, baik itu nasional, provinsi ataupun kabupaten dan kota. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya untuk menjabaran perencanaan umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik ya, sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Ini dicontohkan kaitannya dengan rencana umum, kemudian rencana detail atau rencana rincinya yang berkaitan dengan tadi
penentuan kawasan strategis juga. Oke, yang selanjutnya, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi lahan permukiman warga. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Pada dasarnya, penyebab permasalahan tata ruang kota di Indonesia ini disebabkan yang pertama, konsistensi dalam melaksanakan aturan yang cenderung lemah. Kemudian yang kedua, pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi sehingga berbagai macam persoalan itu muncul berkaitan dengan pembangunan yang terjadi di kota. Seperti pada video persepsi yang sudah diputar oleh saya tadi, itu salah satu contoh juga, ada alih fungsi lahan di sana. Di Banjarnegara, ya kan? Bukan Banjarnegara, di Aji Barang, ya, Banyumas. Di sana ada perubahan alih fungsi lahan, yang mana sebenarnya di sana harus digunakan sebagai kawasan terbuka hijau, tetapi dialih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman. Itu akan berdampak pada lingkungan. Yang selanjutnya, adapun bentuk permasalahan dalam tata ruang wilayah, yang pertama ini permasalahan teknis. Ya, dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat itu. Kemudian permasalahan manajerial, pengaturannya, regulasinya. Dan yang ketiga, permasalahan finansial. Kembali pada katanya dengan uang kayak gitu ya. Kemudian ekonomi berkaitan dengan bisnis. Nah, ini biasa mengalami benturan di situ. Benturan kepentingan katanya dengan ekonomi, dengan bisnis itu sangat sulit biasanya, dan itu akan lebih cenderung terjadinya alih fungsi lahan. Ya, dengan latar belakang tadi kepentingan ekonomi, dirubah tadi yang adalah lahan terbuka hijau, kemudian dirubah di sana menjadi kawasan industri. Dengan dalih di situ akan menyejahterakan kehidupan warga sekitar, masyarakat sekitar, kayak gitu. Nah, padahal itu sebagai investasi nanti kerusakan dari wilayah yang dialihfungsikan itu. Kemudian yang kelima, tidak adanya konsistensi yang jelas dalam kebijakan. Yang enam, permasalahan keamanan, dan yang ketujuh, sikap sosial masyarakat. Nah, di sini harus dibangun sikap sosial masyarakat bahwa kita harus peduli, kita harus aware terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Apakah ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di wilayah kita atau tidak? Ketika tidak, kita harus berani untuk menanyakan apa dampak yang akan ditimbulkan ketika di sini terjadi perubahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Apakah nanti akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat ataukah tidak? Upaya penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. Tadi permasalahan sudah ada, sekarang ada upayanya. Nah, ini upayanya. Pemerintah memberikan bantuan teknis penataan ruang sebagai salah satu program andalan dan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan salah satu tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang yang telah memperhatikan bentuknya atau yang telah memperlihatkan bentuknya yang lebih nyata dengan telah mulai diturunkannya beberapa staf andalan Dirjen Penataan Ruang ke daerah-daerah dalam menjawab kebutuhan daerah mengenai perlu adanya program pendampingan dan advisory oleh aparat pusat ke daerah dalam upaya mereka merevisi atau bahkan menyusun baru produk-produk rencana tata ruangnya. Yang dilakukan yang pertama, penasehatan ya, dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan dan alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan ragam
permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat atau Ditjen Penataan Ruang untuk membantu dan turut menyusun rencana tata ruang maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Oke, yang selanjutnya, kerjasama pendanaan ini dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang, sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari pemerintah pusat hanyalah bantuan bagi kerjasama pendanaan saja. Kayak gitu, ketika sumber daya manusianya sudah dirasa dapat menghandle perencanaan tata ruang dengan baik di wilayahnya, makanya pemerintah pusat itu nanti tinggal menggelontorkan bantuan dana saja. Kemudian yang keempat, penyusunan oleh pemerintah pusat adalah penyiapan dana dan tenaga ahli oleh pemerintah pusat, dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari pemerintah daerah serta pelibatan aktif dari berbagai stakeholder terkait lainnya. Misal melibatkan konsultan swasta kayak itu dalam proses perencanaan tata ruangnya. Oke, yang selanjutnya, untuk dapat mewujudkan kerangka pembangunan strategis tersebut perlu dipersiapkan langkah-langkah perbaikan terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang. Antara lain, yang pertama, mendorong proses penyusunan RT/RW yang tidak hanya bersifat top down, ya, tidak hanya bersifat top down saja, akan tetapi juga diimbangi dengan proses bottom up, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah, maupun antara kepentingan pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan. Yang kedua, melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang yang bersifat dinamis dan fokus kepada hal-hal yang strategis. Misalnya strategi planning gitu ya, tentang pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan di suatu wilayah. Nah, itu juga harus memperhatikan kaitannya dengan apa? Memperhatikan keragaman budaya lokal atau local wisdom yang ada di wilayah tersebut. Yang selanjutnya, pengembangan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah maupun kota. Melanjutkan penyiapan NSPM, penyusunan rencana tata ruang atau RTR, dan pemanfaatan ruang, dan melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan advokasi penyelenggaraan penataan ruang kepada seluruh pelaku pembangunan. Bisa itu pemerintah, legislatif, dan kelompok-kelompok masyarakat, LSM, kayak gitu ya. Dan yang keempat, meningkatkan penegakan hukum dengan memasukkan aspek sanksi di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Meningkatkan kapasitas perencanaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dan sistem informasi penataan ruang ini sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, surveyor, gitu ya, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat. Oke, ini adalah video terakhir di bab 1 ya.
silahkan nanti kalian perdalam lagi dengan memanfaatkan berbagai literasi yang ada. Pada pembelajaran kali ini saya tidak memberikan tugas, tapi saya berpesan silahkan kalian perdalam lagi, kemudian kalian mencoba mengerjakan latihan-latihan soalnya, baik itu pilihan ganda ataupun esai yang ada di LKS, sebagai bentuk persiapan juga untuk kalian nanti akan menghadapi penilaian tengah semester. Terima kasih dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap ikuti segala protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.